Hai, perkenalkan nama saya Reza Rifani. Di sini saya akan membuat video pembelajaran desain grafis. Nah, pernahkah kalian ketika jalan-jalan melihat sebuah poster, spanduk, ataupun logo perusahaan? Nah, itu termasuk jenis desain grafis loh. Lalu, apakah itu desain grafis? Mari kita bahas. Pembahasan pertama yaitu tentang apa itu desain grafis. Desain grafis adalah aktivitas perancangan ide dan pemuatan informasi melalui sebuah media dengan menggunakan elemen-elemen visual seperti titik, garis, huruf, bidang, tekstur, ruang, dan warna. Nah, secara singkat, desain grafis adalah proses komunikasi secara visual yang berfungsi sebagai identitas, media promosi, dan media menyampaikan informasi. Berikut merupakan contoh beberapa produk karya desain grafis. Yang pertama adalah logo. Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Lalu yang kedua adalah poster. Poster adalah sebuah media dua dimensi visual yang berisi gambar serta pesan singkat tertulis yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal khusus dan mampu memengaruhi orang-orang yang melihatnya. Yang ketiga adalah brosur. Brosur adalah suatu media yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu untuk menawarkan suatu produk, layanan, atau program kepada masyarakat umum. Cara penyampaiannya biasanya dibagikan secara gratis. Ada 3 jenis brosur. Yang pertama adalah flyer atau brosur tanpa lipatan. Lalu yang kedua adalah bifold, brosur yang memiliki 2 lipatan. Dan yang ketiga adalah trifold, brosur yang memiliki 3 lipatan. Lalu yang keempat adalah spanduk. Spanduk adalah media informasi yang biasanya berukuran besar dan membentang. Media promosi yang satu ini dipasang untuk memberikan informasi secara tidak langsung kepada pengguna jalan. Dan masih banyak lagi contohnya seperti banner, billboard, dan baliho. Nah, setelah memahami apa itu desain grafis, kita masuk ke unsur-unsur tata letak desain grafis. Berikut penjelasannya. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur tata letak desain grafis. Desain grafis mengandung unsur-unsur yang kurang lebih sama dengan unsur seni visual pada umumnya. Unsur-unsur tersebut meliputi garis, bidang, tipografi, ilustrasi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Mari kita bahas satu persatu dari unsur tersebut. Yang pertama adalah unsur garis. Garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar, sehingga membentuk satu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Bisa berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Berikut merupakan beberapa jenis-jenis garis. Garis yang pertama adalah garis mendatar. Yang kedua garis tegak, lalu ada garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Lalu yang kedua adalah bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain. Bidang menempati ruang 2 dimensi atau dwimatra, yaitu hanya memiliki 2 ukuran panjang dan lebar. Berikut merupakan beberapa jenis bidang yang paling umum kita ketahui. Yang pertama ada lingkaran, kotak, dan segitiga. Lalu ada tipografi. Tipografi merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Berikut ini merupakan jenis-jenis tipografi menurut James Craig. Yang pertama adalah roman. Roman adalah salah satu jenis tipografi yang mempunyai garis kecil di setiap hurufnya. Jenis serif ini memiliki makna klasik, anggun, tegas, lemah gemulai, dan feminim. Lalu yang kedua adalah Egyptian. Egyptian mempunyai ciri huruf seperti papan. Berbeda dengan roman, ketebalan huruf Egyptian sama di semua hurufnya. Kesan yang ditimbulkan dalam tipografi ini adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Lalu ada sans serif.
Jenis huruf sans serif ini ialah tidak memiliki sirip di ujung huruf, ketebalan hurufnya yang solid, tidak tipis tebal. Kesan yang ditimbulkan jenis huruf ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Lalu ada script. Jenis huruf script ini adalah seperti tulisan tangan sambung yang dibuat oleh pena, pensil, atau kuas. Biasanya tulisan jenis ini memiliki ciri miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah pribadi dan akrab. Yang terakhir ada miscellaneous. Huruf jenis ini tidak memiliki ciri khas yang spesifik seperti 4 jenis tipografi lainnya, karena miscellaneous merupakan pengembangan dari tipografi yang sudah ada, hanya ditambah sedikit ornamen dan hiasan tambahan lainnya. Unsur selanjutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ilustrasi ini dibuat untuk menerangkan atau sebagai penghias dalam desain tata letak. Berdasarkan gambar, ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu ilustrasi gambar bitmap dan ilustrasi gambar vektor. Unsur tata letak berikutnya adalah warna. Warna merupakan unsur tata letak yang paling menonjol dan menarik perhatian bagi yang melihatnya. Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur ini terbagi dalam dua kategori, yaitu warna yang timbul karena sinar atau RGB dan warna yang dibuat dari unsur tinta atau CMYK. Warna bisa berfungsi sebagai pemberi isyarat untuk melakukan sesuatu. Contohnya, pada saat kita sedang dalam perjalanan, pasti kita menemukan lampu lalu lintas, dan pada saat lampunya berwarna merah, kita pun harus stop. Lalu, ketika berwarna hijau, kita pun harus jalan. Warna bisa juga memberikan dampak psikologis, sugesti, dan suasana. Contohnya adalah warna kuning yang melambangkan kebahagiaan, warna merah melambangkan cinta, dan warna biru melambangkan kesedihan. Selanjutnya adalah unsur gelap terang. Gelap terang adalah unsur yang dibuat untuk memberikan kesan 3 dimensi pada sebuah bidang gambar. Dengan adanya unsur gelap terang, sebuah gambar akan terlihat lebih dramatis sehingga dapat menambah kesan bagi yang melihatnya. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh dari unsur gelap terang. Unsur berikutnya adalah tekstur. Tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Tekstur juga bisa membawa audiens supaya lebih mendapatkan feel atau emosi tertentu dalam sebuah desain. Tekstur dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur visual dan tekstur taktil. Tekstur visual adalah tekstur yang bisa dirasakan langsung oleh penglihatan. Tekstur taktil adalah tekstur yang bisa dirasakan dengan penglihatan dan perabaan. Unsur yang terakhir adalah ruang. Ruang merupakan jarak antara bentuk dengan bentuk lainnya, seperti objek, background, dan teks. Tanpa adanya ruang, kita akan sulit untuk mencerna informasi yang kita ingin sampaikan. Setelah memahami unsur-unsur desain grafis juga mempunyai prinsip. Apa saja prinsip tersebut? Mari kita bahas. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar desain grafis. Desain grafis mempunyai 5 prinsip dasar, yaitu kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, dan dominasi, yang kita akan bahas satu persatu. Prinsip yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan dalam desain grafis adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Dengan prinsip kesatuan, dapat membantu semua elemen menjadi sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat. Selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam desain grafis merupakan pembagian sama berat baik secara visual maupun secara optis. Keseimbangan dibutuhkan untuk menciptakan desain yang komunikatif dan memiliki estetika yang baik. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antara bentuk elemen besar dengan elemen kecil. Proporsi menyangkut hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, atau bagian dengan keseluruhan, atau antara objek dengan objek yang lainnya. Lalu ada irama. Irama merupakan pengulangan unsur visual dengan jarak tertentu yang menciptakan pola atau tekstur pada desain. Nah, ini adalah contoh prinsip desain dari irama. Lalu yang terakhir ada dominasi. Dominasi dalam dunia desain sering juga disebut counter of interest, focal point, dan eye catcher. Dominasi mempunyai beberapa tujuan,
yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan biasanya ditandai dengan empasis. Yap, sekian pembahasan materi desain grafis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi tersebut bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.